Hai semuanya, perkenalkan saya Dahlia Indrian Karusala dengan NIM 2501013. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang materi telenursing dan telemedicine. Jadi sebelum saya membahas tentang telenursing dan telemedicine, pasti teman-teman bertanya, apa sih telenursing itu? Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi dari telenursing. Kita masuk pada definisi telenursing. Telenursing adalah praktik keperawatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, video call, dan aplikasi seluler untuk memberikan perawatan dan konseling keperawatan dari jarak jauh. Selanjutnya kita masuk pada manfaat telenursing. Manfaat telenursing ada 5. Yang pertama, meningkatkan akses. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan kepuasan pasien. Yang keempat, mendukung perawatan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan dan riset. Kita masuk pada cara kerja telenursing. Cara kerja telenursing ada 3. Yang pertama, melalui berbagai platform. Telenursing dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk telepon, aplikasi pesan singkat atau SMS, situs web, media sosial, dan video interaktif. Yang kedua, fokus pada interaksi jarak jauh. Perawat berinteraksi dengan pasien dan keluarganya dari jarak jauh untuk memantau kondisi kesehatan, memberikan informasi, dan menjawab pertanyaan. Yang terakhir, pemantauan dan edukasi. Teknologi yang digunakan dapat mencangkup aplikasi kesehatan seluler untuk pemantauan berkelanjutan dan pengiriman peringatan jika diperlukan. Selanjutnya, ada tantangan dalam penerapan telenursing. Semuanya ada 4. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Hambatan seperti kurangnya interaksi tatap muka, masalah teknis, dan biaya peralatan. Yang kedua, ada isu privasi dan etika. Penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Yang ketiga, keterampilan perawat. Perawat membutuhkan pelatihan khusus untuk dapat beroperasi secara efektif menggunakan sistem telenursing. Yang keempat, ada dukungan regulasi. Diperlukan payung hukum yang jelas dan regulasi khusus untuk mendukung praktik telenursing yang profesional dan aman. Setelah membahas tentang telenursing, kita akan membahas tentang telemedicine. Jadi, definisi dari telemedicine adalah suatu konsep dalam dunia pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan medis dan kesehatan jarak jauh. Dalam praktiknya, telemedicine mencangkup berbagai aspek, mulai dari konsultasi medis, diagnosis penyakit, hingga pengobatan tanpa memerlukan kehadiran fisik pasien di tempat praktik medis. Selanjutnya ada 3 keuntungan telemedicine. Yang pertama, akses lebih mudah. Mempermudah akses ke layanan kesehatan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Menghemat waktu dan biaya perjalanan karena pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit atau klinik. Yang ketiga, meningkatkan privasi. Menawarkan kerahasiaan karena pasien dapat menerima perawatan tanpa interaksi fisik langsung yang tidak perlu. Selanjutnya, ada tantangan telemedicine. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Infrastruktur internet yang belum merata menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, keamanan data. Data medis pasien adalah data sensitif sehingga memerlukan keamanan yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Ketiga, ada budaya. Sebagian masyarakat masih memilih konsultasi tatap muka secara langsung. Setelah membahas tantangan telemedicine, kita masuk pada cara kerja telemedicine. Yang pertama, konsultasi medis jarak jauh.
Pasien dapat berkonsultasi langsung dengan dokter melalui platform daring seperti aplikasi atau situs web untuk mendapatkan diagnosis dan saran medis. Yang kedua, pemantauan kesehatan. Data kesehatan vital seperti tekanan darah, detak jantung, atau kadar gula darah dapat dipantau dari jarak jauh menggunakan perangkat yang terhubung. Yang ketiga, pengiriman informasi medis. Dokumen seperti laboratorium dan rekaman medis dapat dikirim secara aman antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Yang keempat, pendidikan kesehatan. Pasien dapat menerima edukasi kesehatan seperti informasi pencegahan penyakit atau cara mengelola penyakit kronis melalui platform digital. Yang terakhir, layanan khusus. Beberapa telemedicine menawarkan layanan spesialis seperti telekonsultasi, teleradiologi, tele-EKG, dan tele-USG. Sekian materi tentang telenursing dan telemedicine. Terima kasih.